dan anggotanya adalah Fitria Srihartati, Catherine Indah Putri, Miranda Yosepin, dan saya sendiri selaku moderator yang memandu PJJ Kimia pada hari ini. Baiklah, pembelajaran akan dimulai dengan penyampaian mind mapping yang akan disampaikan oleh Saudari Catherine. Saudari Catherine, saya persilahkan. Maaf, saya ulangi lagi. Saya salah berbicara. Pembelajaran akan dimulai dengan penyampaian mind mapping yang akan disampaikan oleh Saudari Hana Musliana Astuti. Saya persilakan. Hubungan kuantitatif antara reaksi dengan hasil reaksi. 1. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc. Harga tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc adalah hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi per reaksi setelah masing-masing zat dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Persamaan tetapan kesetimbangan MA ditambah NB sama dengan PC ditambah QD. KC sama dengan C pangkat P dikali D pangkat Q per A pangkat M dikali B pangkat N. Untuk mempermudah perumusan konstanta, untuk mempermudah perumusan konstanta kesetimbangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, reaksi harus dalam keadaan setara. Yang kedua, setiap reaksi memiliki harga kesetimbangan yang berbeda dan konstanta tersebut berubah dengan berubahnya temperatur. Yang ketiga, spesies kimia yang ada dalam persamaan kesetimbangan hanya spesies yang berada dalam keadaan gas dan larutan. Yang keempat, konsentrasi zat cair murni dan padat tidak dilibatkan dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Contohnya, 2SO2 ditambah O2 sama dengan 2SO3. Kc sama dengan SO3 pangkat 2 per SO2 pangkat 2 dikali O2. Baiklah, selanjutnya pembahasan contoh soal oleh Saudari Catherine. Saudari Catherine, saya persilahkan. Contoh soalnya nomor 1, perhatikan reaksi berikut. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga kesetimbangan parsial sama dengan 6,02 pangkat 10 kali 10 pangkat 5. Tentukan harga kesetimbangan konsentrasi pada suhu tersebut. Penyelesaiannya diketahui. Harga kesetimbangan parsial sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 5. Yang ditanya, harga kesetimbangan konsentrasi. Jawab, delta Ng sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan min 2. P sama dengan 25 ditambah 273 sama dengan 298 K. Kesetimbangan parsial sama dengan kesetimbangan konsentrasi RT pangkat delta Ng. Kesetimbangan konsentrasi sama dengan 6 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 5 dibagi RT pangkat delta Ng sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 5 per 0,682 dikali 298 pangkat min 2 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 8. Jadi harga kesetimbangan konsentrasi adalah 3,6 dikali 10 pangkat min 8. Selanjutnya, pembahasan contoh soal dari Saudari Catherine, saya persilakan. Ruangan baca kami
Selanjutnya soal dan Soal 2, dalam bilangan bertepatan 2 TN terdapat 0,1 mol gas A, 0,15 mol gas B, dan 0,25 mol gas C. Nah, kesetimbangan gas yang terjadi yaitu A plus B dengan C. Tentukan tetapan kesetimbangan parsial. Penyelesaian diketahui mol gas A sama dengan 0,1 mol, mol gas B sama dengan 0,5 mol, mol gas C sama dengan 0,25 mol. Kita nyatakan harga kesetimbangan parsial. Jawab. Mol gas total sama dengan 0,1 tambah 0,15 tambah 0,25 sama dengan 0,5 mol. PA sama dengan mol A per mol total kali tekanan total. PA sama dengan 0,1 per 0,5 kali 2 sama dengan 0,4. PB 0,15 per 0,5 kali 2 sama dengan 0,6 ATM. PC kali 0,6 sama dengan 1 per 0,24 sama dengan 4,7. Baiklah, selanjutnya materi hari ini akan disampaikan oleh Pak Irwan. Pada Pak Irwan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sambil dengan ini ya, Bapak. Oke, perhatikan ini kendaraan kesetimbangan ya. Bisa lihat apa yang Bapak pegang? Bisa. Apa yang Bapak pegang? Gelas kaca. Gelas. Gelas apa? Kita berukur. Kalau gelas ukur panjang ada ininya. Gelas Pak itu ini kayak gelas ukur, Pak. Ini gelas apa? Beaker. Bukan. Hah? Beaker. Gelas kimia. Gelas ini. Gelas kimia ini. Jadi gelas ukurnya ya hanya 50 mili. Ya, hanya 50 mili. Kalau di sini ada ukurannya, ya gelas ukur atau gelas kimia, yang tepatnya gelas beker ya, yaitu gelas kimia. Oke, Bapak akan menunjukkan sistem kesetimbangan ya. Pertama, Bapak tanya dulu ke kamu, ya ini Bapak bisa nulis di sini ya. Bapak yang pegang apa ini? Bapak pegang apa? Kertas. Kertas. Oke. Bapak tulis ya. Bapak tulis gas H2 dengan gas O2 menjadi H2O. Gas H2O terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Sudah dilihat citra apa yang Bapak tampilkan? Udah. Apakah ini bersamaan reaksi kesetimbangan kimia? Apakah reaksi yang di atas, reaksi yang pertama atas, pembentukan gas H2O? Yang di bawahnya, penguraian gas H2O. Apakah kedua persamaan reaksi ini disebut reaksi kesetimbangan? Iya. Kenapa? Alasannya? Karena sama, kiri sama kanan. Oke. Di sini ada 67 peserta. Bapak lihat ada nggak yang merupakan wali kelas kamu ada nggak? Waalaikumsalam.
Coba diperhatikan di dalam ruangan ini, adakah wali kelasmu, Pak Jetendri, Pak Sukaro, Bu Herlina, ada nggak? Oh, tidak ada. Berarti Bapak dengan kamu 69. Ya, oke. Adakah yang menyatakan bahwa ini bukan reaksi kesetimbangan? Adakah? Kita perhatikan. Selain Citra, silakan ada yang bicara. Krista Melati, coba Krista Melati, tadi Citra Liani mengatakan persamaan reaksi ini adalah persamaan kesetimbangan kimia. Apa tanya dengan Krista Melati? Melati. Iya, Pak. Menurutmu persamaan di kertas ini merupakan kesetimbangan atau bukan? Tadi menurut Citra ini adalah kesetimbangan karena sama dari kanan dari kiri sama zat-zatnya. Iya, Pak. Ini kesetimbangan. Sama ya. Oke, kita cari lagi ke Denny Surya Chandra. Ada Denny Surya Chandra? Denny Surya Chandra? Ada nggak orang ini? Denny Surya Chandra? Halo, Denny ya, ada Denny ya. Gunawan Epri, Gunawan Epri. Ada Pak, ada. Ada, coba. Menurut kamu, Gunawan Epri, ini persamaan reaksi kesetimbangan atau bukan? Bukan Pak. Bukan. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Terlihat nggak jelas ini, Gunawan Epri, yang Bapak tuliskan di kertas? Jangan, pandu sini bagian. Pindahin sini, Bang. Ini ya. Ini pindahin. Bapak itu kesetimbangan Ini. homogen ya, Pak? Ini. Ya. Ini ternyata bukan kesetimbangan. Oh, bukan. Ini pindahin. Nggak usah diamati ini. Ini adalah kesetimbangan, bukan kesetimbangan ya, Citra ya. Ya, beritahu yang lain bahwa ini yang pertama pembentukan senyawa H2O dalam suasana lain ya. Dalam suasana lain, ini juga berbeda situasi dan kondisinya. Jadi di sini reaksi ini bukan reaksi kesetimbangan ya. Yang namanya reaksi kesetimbangan itu wadahnya tertutup. Ini Bapak mau buat biar kamu mengetahui. Bisa. Iya. Sebentar ya. Sebentar, Bapak mau pindahkan ke laptop dulu ini. Bapak pindahkan ke laptop. Tidak ada.
Ya. Bapak buat pakai mau adakan praktek, jadi kamu perhatikan. Oke. Nah, reaksi keseimbangan ini bukan seperti ini ya. Sekali lagi, yang seperti ini bukan ya. Bapak akan membuat percobaan kecil, bukan kecil tapi mewakili keseimbangan. Ya, bisa terlihat jelas gak Citra? Bapak pegang apa? Ini Pak, balik, Pak. Apa yang kelihatan? balik. Kameranya. Apa doang yang kelihatan? Kebalik ya? Iya. Ya, sebentar, udah dicoba. Switch kamera. Sudah jelas? Bapak pegang apa? Kimia. Gelas kimia. Iya. Gelas kimia. Oke. Bapak masukkan ke dalam gelas kimia ini berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Tidak berwarna ya, bening ya. Ya. Perhatikan semuanya. Ini kamu akan diskusikan nanti siang ya. Lalu Bapak masukkan indikator fenolftalin. Ya, hanya beberapa tetes. Apa yang terjadi? Jika terjadi perubahan warna, maka terjadi perubahan kimia. Ya, Bapak hanya meneteskan satu tetes saja. Terjadi warna apa? Ungu. Bapak teteskan sekali lagi satu tetes, ya. Apa warnanya? Ungu. Sama. Sama ya. Oke. Sekarang Bapak akan masukkan, akan kembalikan warna tidak berwarna atau bening. Ya, Bapak tambahkan air. Bapak tambahkan air. Terlihat jelas nggak? Iya. Iya. Lama-lama pudar. Ya. Apakah warnanya seperti tadi atau sudah memudar? Pudar. Memudar. Ini kalau wadahnya lebih besar akan membuat menjadi tak berwarna lagi, ya. Iya. Paham ya? Tak berwarna. Oke. Jadi kalau ini Bapak teruskan itu akan tumpah, tapi warna nanti akan hilang, akan tak berwarna ya atau bening. Ya. Sayang sekali ini wadahnya terlalu kecil. Kalau kita teruskan tambah air maka dia akan kembali warna tak berwarna atau disebut bening ya. Ini yang disebut keseimbangan ya, reaksi keseimbangan. Nah, Bapak tuliskan biar jelas ya. H indikator berubah menjadi H+ dan I- ya. Ini Bapak tuliskan. Coba Hapni Yulianti, bacakan apa yang Bapak tulis. Bapak ngecek nih, baru tadi Denny nggak ada ya suaranya. Ada di Google Meet tapi nggak ada orangnya. Coba Hapni ada nggak Hapni? Hapni? Iya, Pak. Ya, coba. Berarti Hapni ada ya. Oke. Bang, Bapak tulis apa ini tulisannya? Saya masih kurang Hapni? paham, Pak. Enggak, dibacain aja terusnya. Baca di Bapak nih, Pak. Baca apa adanya aja, Pak. Iya. Ini H1 NE. H-in. Oh, H-in. Keseimbangan betul. Terus H+, H+, plus I, nggak plus kelihatan, Pak. IN. Oh, In, IN. indikator. Oh, in. Ion indikator. Ya. Iya, Jadi Pak. yang tadi Bapak masukkan adalah indikator. Mm-mm. Ya, indikator dimasukkan ke dalam
air, H indikator ini kemudian kalau di H plus itu bening. Ini tadi sini bening. Bening, tak berwarna ya, TB. Tak berwarna, di sini juga tak berwarna. Ya. Tapi yang indikator ini merah. Tadi yang kamu sebut ungu itu adalah merah. Ya. Ini termasuk asam lemah. Asam lemah atau kita buat ya, HL asam lemah. Nah, kenapa ketika tadi dimasukkan indikator itu berubah menjadi merah? Karena lebih banyak indikatornya berarti merah. Tapi ketika kita tuangkan air, maka warna merahnya memudar lama-lama akan menjadi tak warna. Nah, penjelasannya jadi H indikator ditambah H2O, ya tambah H2O, H2 ini terurai, maka jadi OH-. OH- dengan H plus itu akan bereaksi menjadi air. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Apa terlalu cepat? Ya. Berarti pH-nya Nanti 27, kamu Pak. ya, betul. Ya, jadi gini. Pada ini Bapak tadinya mau praktek karena Bapak nggak ada di rumah, Bapak mau praktek yang lebih lagi, yaitu mungkin nanti Oriza bisa mencoba amoniak tambah air, ya. Amoniak tambah air. Amoniak kenapa kita ambil dia amoniak itu mudah larut, ya. Mudah larut, terus dia berupa cairan, 25%-nya cairan gitu ya. Amoniak ditambah air akan menjadi amonium. Ya, amonium. Rumus kimianya NH4OH. Nah, tapi NH4OH itu terurai menjadi ion NH4+ dan OH-. Ya. Nah, NH4OH itu adalah basa, suatu basa. Ya, tadi Bapak mau mempraktekkan tapi alatnya tidak ada di sini. Bapak tidak mendapatkannya sehingga mendapatkannya hanya gelas kimia kecil ya, 250 ml. Ya. Nah, pada saat amonium itu dikasih air, ya, dia akan membentuk amonium, amoniak ditambah air jadi amonium. Amonium itu terurai jadi ion NH4+. Di situ kalau nanti kamu ingat pelajaran kelas 10, ikatan kimia koordinasi. Nah, pada saat yang tadi yang Bapak praktekkan kecil ini, itu merupakan contoh reaksi kesetimbangan. Apabila ditambah, nanti ada asas Liketlir ya. Liketlir, ini ion H+, jika dia berikatan dengan OH, maka dia akan jadi bening. Nah, ini akan pudar. Tapi kalau kita tambahkan lagi ini, ya, tambahkan penoktalin, ya, suatu indikator, terlihat ya jelas, ya, dia akan tambah merah, ya, tambah merah karena lebih banyak ion indikatornya, ya. Jadi di sini, ya, terlihat bahwa dia di larutan basa, ya. Jadi yang tadi bukan air, tapi adalah larutan basa. Larutan basa tambah PP akan menghasilkan warna merah, begitu. Ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Mengapa ini bisa merah? Karena tadi adalah di dalam sini bukan air biasa, tapi air bukan air basah. Ya, di rumah kamu bisa gunakan sabun. Ya, larutan sabun lah, larutan sabun. Nah, ini Bapak buat larutan kapur yang kapur halus itu kapur ya. Diendapkan lalu diambil yang benihnya. Seolah-olah dia air biasa, ternyata di sini ada air kapur. Nah, air kapur dengan penoktalin. Kalau di rumah nggak ada penoktalin bisa ada buatnya ya. Silakan kamu searching bagaimana cara membuat penoktalin, ada ya. Oke, ini larutan basah. Larutan basah ditambah dengan penoktalin, dia akan menghasilkan warna merah. Ya. Tapi kalau yang warna merah ini ditambah air biasa, yang ini air biasa terus, dia akan kembali tadi penjelasannya tertulis. Nah, di sini perlunya kenapa kita harus praktek?
Karena kimia itu dari bahasa chemistry. Chem is try, ya. Jadi kimia adalah mencoba, ya. Bapak ingatkan kamu angkatan Oriza Mumtaz, ya. Artinya Oriza sudah mencoba, ternyata berhasil, ya. Tapi tidak langsung berhasil. Kalau kamu cerita, untuk mencoba pasti ada beberapa kali, ya. Tidak selalu berhasil. Kamu terus, nah itu situ menerapkan metode ilmiah. Bagaimana kamu mencoba gitu, ya. Dibuat aturannya. Oh, kalau begini seperti ini. Data-data yang tadi diberikan oleh kelompoknya siapa tadi? Kelompok siapa sih? Kelompok siapa tadi ya? Saya, Pak. Kelompok Grace. Saya siapa? Grace, ya. Apa Grace kesimpulannya, Grace? Kamu nggak punya video praktikum tentang keseimbangan? Punya nggak? Iya, Pak. Nggak punya ya? Iya. Bapak tadi malam mau bawa praktikum itu, cuman belum kesampaian. Oke. Grace, jadi kimia itu Bapak beritahukan ya ke kamu semua. Kimia itu asal katanya alkemi. Alkemi itu bahasa Arab oleh Ustadz yang namanya Jaber Bayan ya. Hayan ya. Itu memperkenalkan bahwa kimia itu mengubah suatu zat ke zat yang lain. 4 ciri perubahan kimia. 1, berubahnya warna. 2, ada timbulnya gas. Ya, 3, terbentuknya endapan ya. Yang 4 ya muncul energi, perubahan energi dan seterusnya. Nah, 4 perubahan kimia itu yang kita nampak di kelas 11 ini, jadi banyak perubahan kimia, perubahan warna ya. Jadi seperti halnya orang dalam tubuh kita itu ada darah. Ketika kita terbentur, ditonjok, ditampar, ini yang merah akan berubah jadi biru. Biru berubah jadi hitam. Nah, itu terjadi reaksi kimia di dalam senyawa-senyawa tubuh manusia. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk data-data yang ada di buku, ya silakan kamu buat. Kamu tadi sudah disampaikan ada beberapa materi, Bapak sudah sampaikan juga buku-bukunya ya. Nah, kamu coba. Bapak harap chemistry kamu setuju. Chem is TRY ya. Try. Coba. Jadi untuk bermanfaatnya sekali, Oriza sudah membuktikan ternyata mencoba itu tidak cukup sekali. Coba kita dengarkan Oriza dalam hal pengalaman mencoba praktek-praktek kimia. Silakan Oriza. Halo, Pak. Iya, silakan Kak. Yang nitroselulose, Pak. Ya, artinya dalam belajar kimia, kamu mencoba apa yang kamu dapatkan. Bisa di-share kepada kita semua. Iya, jadi pertama kali waktu nyoba nitroselulose itu saya beli H2SO4 dengan kandungan 0,1 M sama molar sama nitrit NO3 yang kandungannya 65%. Ya. Nah, yang pertama kali nyoba tuh saya nyoba berkali-kali dan ternyata gagal, nggak pernah berhasil sama sekali. Terus apa yang membuat kamu kok mau mencoba terus? Apa ada apa di dalam dirimu sehingga kamu penasaran? Penasaran aja, Pak, karena waktu nyoba kok nggak bisa, tapi di YouTube semua bisa, selalu bisa. Dicoba berkali-kali, terus ternyata caranya nggak salah, tapi yang salah tuh bahannya, Pak. Ternyata harus pakai H2SO4 yang kandungannya tuh lebih dari kandungan nitrat, pokoknya lebih dari kandungan nitrat itu. Tapi kandungan nitrat juga nggak boleh terlalu tinggi. Jadi pas dicoba ternyata langsung bisa, gitu. Tapi hasilnya belum sempurna. Apakah kamu melakukan metode ilmiah? Iya, Pak. Iya, betul ya. Itu ada uji coba ya, ada pengamatan dan seterusnya ya. Jadi pelajaran kimia ini atau yang lainnya itu bukan hafalan ya. Ya, chemistry itu kimia adalah try, cobalah. Jadi jangan takut mencoba. Yang ada di buku belum tentu benar, ya.
Bisa jadi orang bikin buku Kompas, Shopee, Paste, dan seterusnya. Kita usahakan berpikir kritis dengan mencoba lagi gitu ya. Yang ini, ya, ini juga indikator. Nah, tantangan kamu bagaimana membuat indikator penoptalin dan seterusnya. Ya, banyak sekali Bapak video-video tentang kesetimbangan, ya, membuat air mancur dan seterusnya, warna-warni, membuat nih, Bapak coba bacakan aja ya. Di situ kalau Bapak lihat ada di grup kimia 11, ambil wadah, ambil glukosa, masukkan glukosa atau gula tepung yang ada di rumah nih ya, gula tepung. Ya. Nah, kita akan membuat yang namanya kimia lampu merah. Ada merah, hijau, kuning ya, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan gula tepung tambah air, tambah kalium hidroksida. Nah, di rumah ada kalium hidroksida. Coba cari bahan-bahan yang di dapur atau di kamar mandi, ya. Bahan yang di dalamnya ada kandungan kalium hidroksida. Ya, dicampurkan, kemudian digoyangkan, dalam kimia digoyangkan itu artinya diaduk, akan menimbulkan warna, ya. Warna-warna itu menarik sekali, ya. Jadi silakan, Bapak udah menemukan Oriza dan merasakan bahwa ya yang namanya percobaan itu adalah mantap, iya, mumtaz ya. Artinya tanpa ada rasa keingintahuan di dalam hati, kamu tidak akan namanya belajar. Ingat, Oriza, kalau kamu mau berhasil di dunia ini dan di akhirat, tentu ya pasti kamu harus berdoa. Kedua, kamu harus punya teman-teman yang bisa berkolaborasi, ya. Ya, apabila produk yang kamu buat itu dibuat flyer ya, dibuat iklan, maka akan cepat tersiar, ya. Jadi oleh karena itu, mohon maaf kelas 11, Bapak minta tugas kelompok itu benar-benar solid. Ada kelompok yang tidak solid, lapor ke Bapak, nanti Bapak bubarkan kelompoknya dan Bapak jadikan perorangan, ya. Atau bongkar pasang kelompoknya lintas kelas. Kalau kamu setuju, ya. Jadi ingat, setiap kamu punya potensi, ya. Ada yang jago bikin flyer, bikin iklan, bikin spanduk dan seterusnya. Ada yang pintar dia membuat kata-kata orator, ya, orasinya. Ada yang diam tapi dia terus melakukan, ya. Jadi Bapak berharap kelompok kamu ini kelompok solid, ya. Tidak hanya nama. Yakin, tidak ada seseorang pun yang akan mengatakan, Pak, saya nggak punya modal, ya. Kalau tangan kamu dihargai 500 juta, mau dibayarin, siapa yang mau kasih? Allah udah kasih, itu namanya modal awal. Tangan lengkap, kaki lengkap, otak sehat. Ya, jadi kelas 11 ini, walaupun kamu jumlahnya harus 108 ya. Bapak lihat di sini ada 69 termasuk Bapak. Berarti 68. Tolong yang tidak hadir pada saat ini, kita doakan mudah-mudahan bisa dapat kuota, yang sinyal yang bagus ya. Bapak harus yakinkan, pastikan di klon ini ya, kelas online ya, kelas online, semua ketua kelompok hadir. Nanti siang Bapak tunggu laporan yang sudah maju, yang sudah tampil laporan lengkap. Coba bisa nggak dia membuat laporan lengkap yang menarik? Itu di situ suatu penilaian juga, penilaian kelompok tentunya ya. 2 minggu lagi kita akan PTS dan Bapak ambil soal-soal dari pekerjaan kamu, ya, yaitu diskusi kelompok, video dan seterusnya ya. Bapak berharap kamu akan meneruskan di bidang yang kamu kuasai, ya tentunya. Terima kasih Oriza Mumtaz ya. Pada saat ini kamu sudah bisa menelurkan. Selain Oriza Mumtaz, coba siapakah yang sudah mencoba dan merasakan seperti yang dirasakan oleh Oriza Mumtaz. Ya, silakan. Dari 11 IPA 2 atau 11 IPA 3 atau 11 IPA 1. Silakan. Yang di dalam dirinya terjadi penasaran, belajar kimia terus-terus, mencoba dan seterusnya, ya. Walaupun pekerjaan itu kelompok, usahakan setiap siswa, ya, setiap anak
melakukan sehingga yang dirasakan akan sama. Silakan. Silakan, Bapak mau cek nih misalnya, yang namanya Dewi Sintawati ada nggak? Dewi Sintawati. Dewi Sintawati. Wah, ini hadir nggak nih Dewi Sintawati? Iya Bapak, saya hadir. Oh iya ada. Coba Bapak komentar, Bapak tanya Dewi Sintawati, 11 IPA 3. Hari ini kamu dapatkan apa? Hari ini kamu dapatkan apa? Dapat apa, Pak? Halo? Iya, Pak. Jadi nggak dapat apa-apa hari ini? Dapat materi. Kamu mengikuti nggak dari awal? Iya. Apa yang kamu dapatkan? Yang kamu rasakan apa, Deo? Aku belum begitu paham materi yang hari ini sih, Pak. Yang tadi tentang H+, terus menjadi gitu-gitunya aku masih kurang paham. Yang ini? Iya, yang itu. Yang ini bukan? Ini kan H indikator, asam lemah. H indikator terurai menjadi ion H+ dan ion indikator. Kalau kita tambahkan air, saya belum paham tanda terurainya itu. Ini tanda anak panah dua arah, artinya keseimbangan. Jadi ini bergerak terus, berubah. Ditambah ini geser ke sana, terurai, ya. Jadi gini, kalau Bapak tambahkan H indikator, maka H plusnya bertambah, ya. Ion indikatornya bertambah. Kalau ini dikurangi, ya, ini dikurangi nih, ion H plusnya dikurangi, maka reaksi bergeser ke arah H plus ini. Kalau ya maka kamu baca asas atelier ya. Makanya kalau dipraktekkan, kita coba lagi ya. Kita coba lagi, ini Bapak buang, ya. Kita coba lagi, Bapak buang, Bapak cuci sebentar ya. Jangan kemana-mana, ya. Ya, kembali lagi ya. Ini ada namanya gelas kimia kosong ya, kosong. Bapak masukkan larutan basa. Kamu bisa buat air sabun dan seterusnya ya. Air sabun. Ya. Atau air kapur. Kapur kamu rendam. Bapak kasih sedikit aja. Ini ada sedikit larutan basa ya, bukan basah. Basa, bersifat basa, yaitu nanti di sini ada ion H plusnya. Ion H plus, ya. Ion H plusnya. Nah, ketika dimasukkan larutan indikator penoptalin, ini namanya penoptalin, ya. Ya, penoptalin. Tantangan buat kelompok kamu ya. Bagaimana cara membuat larutan penoptalin, ya? Atau bisa kamu buat coba kol ungu kamu ambil ekstraknya, kamu ambil ya. Kol ungu dirajang, dipotong kecil-kecil, kemudian kamu rendam, ambil itu sebagai indikator alami ya. Ini asam, Bapak teteskan hanya satu tetes saja, akan tadi mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Jadi ketika dimasukkan larutan basa tadi dimasukkan H+, indikator ini penoptalin, ya. Nah, ininya ketarik nih. Karena di sini adalah larutan basa mengandung OH. Nah, OH-nya berikatan dengan H+. Jadi pasangan, jadi air.
air itu tidak berwarna atau bening. Maka yang muncul nampak adalah yang merah ini. Bisa dipahami nggak nih? Dewi Sintawati dan teman-teman? Iya Pak, bisa. Bisa ya? Nah, ini belum dipraktekkan ya. Sekali lagi ya, ini larutan basa, di sini penoktalin, ya, penoktalin. Di larutan basa mengandung ion OH. Nah, ketika dimasukkan indikator penoktalin yang di dalamnya terurai menjadi H+ dan imin, indikator ini, ion minnya, ya, anion ini kationnya. Nah, kationnya ini akan bereaksi dengan OH dari larutan basa. Nah, jadi H2O jadi air. Air tak berwarna, ya, karena hanya diambil sama OH. Nah, yang muncul warna merah. Si indikatornya kita coba ya. Itu kan teorinya, kita coba. Benar nggak? Harus kita yakini. Ainul yakin ya nggak? Setelah kita belajar, kita praktek. Itu chemistry. Kimia adalah percobaan ya. Coba. 1 tetes saja. Nah, akan berubah warna. Ya. Nah, ini disebut asam lemahnya itu. H+ diambil. Ya. Yang muncul yang tidak berikatan, ion indikatornya itu warnanya merah. Ya. Nah, yang terjauh adalah merah ya. Ungu kamu bilang. Ya, itu merah. Nah, tapi kalau kita tambah air lagi, nih wadahnya sayang kecil ya. Kalau ini ditambah air lagi, dia akan berubah warna lagi, tak berwarna, bening. Ya, kita coba. Kita coba. Nah, memudar kan? Memudar. Memudar sampai dia. Ya, kalau kita tuang lagi, tumpah nih. Andai kata nih wadahnya besar, dituang lagi di sini. Jadi warna merahnya hilang. Kenapa? Kebanyakan air ya. Jadi banyak komponen H2O-nya sehingga tak berwarna ya. Tapi kalau kita tambah lagi ya. Nah, yang H+-nya itu yang dari di sini ada H+, di sini ada OH- akan berikatan sehingga muncul lagi warna merahnya. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu ya. Kimia menarik ya kalau kita coba, bukan sastra kimia. Kalau sastra kimia kita baca ya. Mudah-mudahan kelompok Grace dan teman-teman memahami walaupun dibacakan tadi ya. Ingat ya, tidak ada kata-kata bergeser ke kanan, ke kiri. Ini atas bawah ini ya. Atas bawah. Jadi ke arah mana dia reaksinya? Antara reaksi dengan ya hasil reaksi dia ada keseimbangan ya. Ini keseimbangan. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini kalau kita aduk ya dia akan merata warnanya. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, itu kecil. Ada yang besar, itu sampai membuat ada videonya. Ini sayang nih, Bapak laptopnya setelah rapat belum bisa lagi berfungsi. Tadi mau masuk ke video-video. Nanti Bapak kirim videonya lewat grup WA saja ya. Bagaimana amoniak ditambah air menjadi amonium hidroksida ya. Dia membentuk air mancur, warna-warni dan seterusnya. Indikatornya bukan hanya PP ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Jadi Dewi Sintawati udah paham belum? Udah Bapak. Oke, sudah ya. Terima kasih. Kita coba ke siapa ini ya? Coba Fatur Andrean. Fatur Andrean. Fatur Andrean, silakan. Ada nggak nih? Fatur Andrean? Nggak ada. Apa? Komennya ini udah menurun. Jadi siang nanti offline-nya tiap kelompok yang mengirim hanya ketua kelompok laporan yang sudah tampil. Yang belum tampil merencanakan tanggal berapa tampilnya,
materinya apa, ya, sudah dipersiapkan biar tidak bertabrakan dengan kelompok yang lain, sehingga player sudah bermunculan playernya, ya. Oke, jadi yang tadi didiskusikan bagaimana cara membuat penoptalin, ya. Silakan searching, diskusi, ya, seperti ini yang namanya reaksi kesetimbangan, ya. Jadi kesetimbangan bisa ditambah lagi, ketika ditambah air dia akan berubah lagi tak berwarna, ya. Ditambah indikator penoptalin warna merah, gitu. Fatur Andrian tadi nggak ada nih, ya. Oke, Firdaus Nugroho ada nggak nih? Waduh, ini jumlahnya 67. Ada, Pak. Oh, ada, ya, silakan. Firdaus. Ya. Mana adanya? Nugroho mana Nugroho? Firdaus Nugroho, silakan. Kenapa, Pak? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Materi kesetimbangan, Pak. Apa yang kamu dapatkan kesimpulan kesetimbangan itu? Saya masih kurang mengerti sih, Pak. Waduh, yang mananya tuh? Yang berubah itu, Pak. Saya kurang ngerti, Pak. Dari warna ini ke warna itu. Saya kurang ngerti, Pak. Yang ini? Iya, Pak. Diulang lagi? Ini saya kurang ngerti sih, Pak. Nggak ngerti yang mananya nih? Yang ini bukan? Ya, nah itu ya, Pak. Nah, sekali lagi ya. Oke. Reaksi kesetimbangan itu ditandakan dengan dua anak panah, dua arah. Ya. Jangan kamu kan kanan kiri. Kalau Bapak begini bisa atas bawah. Kalau begini bisa depan belakang. Ya. Jadi yang di sebelah sini ini disebut pereaksi. Pereaksi ini hasil reaksi. Tapi nanti balik lagi dia sebagai pereaksi, ini jadi hasil reaksi. Jadi bolak-balik nih. Ya. Ini yang namanya kesetimbangan. Ya, biar setimbang. Kalau nggak setimbang nanti dia goyah, ya. Oke. Ini adalah indikator ya, asam indikator ya. Larutan indikator penoptalin. Contohnya ini penoptalin, contoh. Ada yang banyak, ada metil oren, ada BTB ya, belum timbul blue dan seterusnya banyak ya. Nah, ini termasuk asam lemah. Kenapa asam lemah? Ditandai dengan ion H+. Jadi indikator penoptalin ya, itu ada H+-nya. Nah, ketika larutan basa ini ya. Kenapa disebut larutan basa? Dia adalah ada ion ohaminnya, ohamin ya. Ini ohamin nih. Nah, kita ini basa bertemu dengan indikator penoptalin, ada H+-nya ya. Masuk sini H+-nya. Nah, H+-nya itu berikatan dengan ohamin. Menjadi air H2O. Nah, karena dia berikatan, sifatnya tak berwarna. Ya, warnanya tidak ada atau bening. Maka akan muncul warna merah dari indikatornya. Tergantung indikatornya, ya. Oke. Bapak coba lagi ya. Ini dibuang dulu, sebentar, jangan kemana-mana. Sudah, oke, yang ketiga ini. Itu bersih.
Wah, cari gelas ya, yang gelas yang gedean nih. Gelas yang gedean. Oke, lihatnya nih, siapa nih? Firdaus, Itroho. Coba kameranya boleh dibuka nggak Pak kameranya? Ya, kalau mau jelas. Nih, Papa masukkan. Ini udah ada merahnya sih. Namanya gelas. Mau cari yang bening? Cari yang bening ya. Cari yang bening ya. Oke, ini yang gede ya. Oke, waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Tinggal 9 menit. Mudah-mudahan ini bisa kita buat bolak-balik ya. Ini kelas kosong, kelas kimia, masukkan larutan basa. Bisa kamu buat di rumah larutan sabun ya, atau kapur dah ya. Gini aja ya. Kita coba. Kemudian ini nih larutan basa mengandung ohamin. Ya, ohamin. Kemudian kita masukkan larutan indikator yang mengandung H+. Nanti ohamin dengan H+ akan bertemu. Ya, bertemu membentuk H2O. Tak berwarna atau bening ya. Kita hanya 1 tetes saja. 1 tetes. Ya. Karena lebih banyak larutan basanya, tidak begitu kentara merahnya. Ya, tidak mengapa, kita mau membuat dia kembali ke basah atau tak berwarna ya. Ya, kita tambahkan air. Kenapa air di sini? Maka yang tadi yang iminnya tadi ya sudah memudar. Kalau tambahkan lagi air ya, hilang warna merahnya. Itu yang reaksi indikator kesetimbangan ya, kesetimbangan merah tak warna ya. Tambahkan lagi ya, jadi tidak tergantung siapa yang ditambahkan, itu dia akan bereaksi bergeser ke arahnya. Nah, tambah 1 tetes, belum ya, masih lebih banyak larutan basahnya. Kalau kita tambah 1 tetes lagi berwarna ya. Nah, warna-warna ini menunjukkan pergeseran kesetimbangan. Ya. Apa sih Pak kegunaannya untuk belajar ini? Nah, apa kegunaannya untuk belajar seperti ini? Nanti kamu akan menemukan ya, tambah lagi air ya. Tak berwarna atau bening ya. Tambah lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini banyak. Kita aduk ya, kita aduk. Apakah dia merah? Merah. Pak, biar cepat bagaimana? Ya tambah aja larutan basah ya. Nah, ini disebut kamu metode ilmiah.
Ya, bagaimana Pak kalau ditambah dengan larutan basah langsung? Apakah dia kembali menjadi merah atau bening? Ya merah. Karena ini mengandung ohamin ya, ohaminnya itu menangkap H+ yang dari indikator sehingga dia tampak lebih merah. Karena indikatornya banyak ya. Nah, disinilah yang disebut bahwa reaksi kesetimbangan terjadi. Ya. Oke, paham? Paham, Pak. Wah, udah menurun banyak lama-lama ya. Sudah mungkin sinyalnya dan seterusnya. Sampai di sini yang Bapak ingin sampaikan praktik tentang kesetimbangan ya. Mudah-mudahan Bapak bisa kirim video-video tentang kesetimbangan yang lebih menarik dari hal ini. Oke, sebelum ditutup, Bapak kembalikan ke moderator, ya Grace. Adakah yang ingin bertanya, ya di akhir PJJ ini? Silakan. Firdaus, gimana? Paham, Pak. Paham, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang lain juga demikian ya. Orija, temukan tim solidmu sehingga kemampuan potensi yang kamu miliki insya Allah bisa eksis ya. Ini pandemi ini membutuhkan kita kreatif ya, dan kita memiliki hubungan dengan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama ya. Mudah-mudahan kita juga harus maklumi semua belajar. Bapak belajar sebagai guru, teman-teman guru juga belajar bagaimana KBM yang mengena ya. Tidak hanya comot sana comot sini kasih siswa tugas, tapi yang hal ini yang tidak ada di buku atau membuktikan meneguhkan yang di buku memang benar, atau kita mengkoreksi yang ada di buku dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik ya Bapak, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saina, oke silakan. Saina mau nanya apa? Sebentar, tadi tugasnya apa yang diulang bisa Pak? Oh, tugas yang pertama ketua kelompok melaporkan yang sudah tampil ya. Yang sudah tampil melaporkan tanggal berapa, hari apa, berapa jumlah yang hadir, berapa jumlah yang tidak hadir, kenapanya. Kemudian link YouTube hasil PJJ-nya, kemudian video-video yang sudah dikirimkan ya. Bapak mau lihat apakah laporan kamu menarik, bisa dipahami orang banyak atau tidak. Itu butuhkan kesolidan kelompok. Buat kelompok yang belum tampil, dia merencanakan tanggal berapa, hari apa akan menampilkan materi apa dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi setiap kelompok ya, Bapak ingatkan kelompok tersebut nilainya sama ya. Ketua kelompok, anggota kelompok bersinergi ya. Mudah-mudahan solid. Ingat, jika ada kelompok yang tidak solid, laporkan ke Bapak, nanti Bapak akan bubarkan, mencari meramu, membentuk lagi kelompok yang baru, mungkin lebih baik atau solid ya. Memang belajar kimia ini menariknya, atau memang ya tadi kalau kamu setuju, chemistry, chem is try ya. Jadi kimia adalah mencoba. Jangan takut mencoba, karena kita dalam rangka belajar ya. Paham? Belajar tidak selalu, tadi kita harus mendapatkan pelajaran dari Oriza. Kalau ada penasaran, itu terus ya. Sehingga kita saling berbagi ya, indahnya berbagi dan seterusnya. Ya, Bapak berharap kelompok kamu atau kelas 11 IPA 1, 2, 3 kita semester ini atau tahun ini bisa mengadakan webinar nasional. Kita mengundang, mudah-mudahan nih kalau kamu ikut LDK terpilih bisa digolkan. Bulan Oktober kan ada bulan bahasa. Coba dibuat program webinar yang tampil siswa 57 ya, yang pesertanya mendapat piagam.
virtual ya, online. Kamu ada kelas online gitu atau webinar seluruh Indonesia begitu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya buat kamu juga. Bapak membuat seperti ini biar kamu pede, percaya diri, bisa jadi moderator, jadi pemateri, ya kan tadi kan kelompok-kelompok yang membuat flyer dan seterusnya semua pasti bermanfaat. Bapak yakin ya. You can if you think you can, you know. Oke, Saina, paham? Iya Pak, paham. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi silakan. Tidak ada, baik Bapak berikan kembali ke Grace ya. Mudah-mudahan hari ini sangat bermanfaat kelompoknya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Grace. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami kelompok 3 IPA 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih.